Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 dimanapun Bapak dan Ibu berada. Saya Hadi Sumarto dari SD Negeri 2 Perulang Anyar, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengoneksikan antar materi modul 1.2.A.8 dengan model refleksi 4P. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah: yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menghamba pada murid, dan pemikirannya yang mematahkan teori tabula rasa. Hal ini menjadi tantangan untuk saya agar lebih mendalami peserta didik, agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga ketika saya mempelajari modul 1.2 yang berisi peran dan nilai guru penggerak, yakni mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan menghamba pada murid. Terkaitan dari modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Anak diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Seorang guru hendaknya memahami karakteristik peserta didik, termasuk karakteristik gaya belajarnya, agar guru mampu memberikan pembelajaran yang tepat, sehingga mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Karena nilai dan peran guru penggerak menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam melakukan perubahan ekosistem pendidikan. Yang kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa ilmu saya masih sangat dangkal, sehingga terpacu semangat untuk mempelajarinya. Seperti pengetahuan yang saya pelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak. Dengan semangat belajar ini, harapan saya dapat menjadi guru penggerak yang mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa proses pembelajaran hanya terpaku pada guru. Peserta didik cukup mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Rencana yang dapat saya terapkan adalah pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin. Yang dapat saya kembangkan dari sekarang adalah memunculkan peran dan nilai guru penggerak. Contoh bentuk rencana pengembangan diri yang dapat dilakukan adalah mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk memunculkan kemandirian yang ada dalam diri, meningkatkan kolaboratif dengan teman sejawat, bertukar pikiran untuk menggali informasi, berinovasi pembelajaran, dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.